Hari ini Selasa tanggal 16 Maret ya 2021. Seperti biasa memang setiap Selasa saya menghadiri sidang gugatan 218 nomor 218, dan saya sangat berterima kasih sekali. Pak Rudi boleh di samping saya biar kelihatan, ada Pak Rudi, sahabat saya yang sangat baik sekali. Beliau sudah 3 kali ya hadir menjadi saksi, tentu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ya hingga hadir. Bahkan tadi datang lebih pagi dari saya, datangnya itu jam 8.22 loh. Itu luar biasa sekali. Jadi terima kasih sekali ya Pak Rudi. Dan yang menarik hari ini kan karena Pak Rudi adalah saksi fakta. Pak Rudi adalah yang pada tahun 2015, tepatnya tanggal 2 Februari 2015 itu Pak Rudi yang terpilih menjadi Ketua Umum Apkomindo. Tadi pada saat persidangan saya tanya sebetulnya tujuannya apa sih Pak Rudi itu mau maju menjadi Ketua Umum. Beliau sangat baik sekali, tujuannya tentu untuk kebaikan Apkomindo, dan saya juga sependapat. Dan kenapa juga saya tanya akhirnya mengundurkan diri sama di tahun 2015, karena Pak Rudi merasa tidak sejalan dengan hati nurani beliau. Makanya Pak Rudi itu mundur jauh hari sebelum saya dikriminalisasi, ditahan di akhir tahun 2016. Jadi kita harus akui bahwa Pak Rudi sangat jeli ya, punya niat baik, mau menjadi ketua umum untuk berkorban. Karena menjadi ketua umum itu bukan apa banyak uangnya dan sebagainya, nggak ada uangnya di Apkomindo itu, nggak ada, benar-benar nggak ada, tapi untuk kebersamaan kami. Dan hari ini beliau hadir lagi memberikan penjelasan, khususnya menjelaskan tentang gugatan. Salah satunya tentu kita harus mengungkap bahwa gugatan ini jelas sekali ya, gugatannya itu dibuat oleh untuk pembelajaran masalah permasalahan organisasi pertikaian yang harusnya tidak perlu terjadi sampai seperti ini. Makasih. Oke Pak Rudi, kalau saya perhatikan ya memang apa yang dikatakan oleh Pak Uki memang benar ya. Jadi keputusan dari Pengadilan Jakarta Selatan itu memang sebetulnya boleh dikatakan faktanya tidak seperti itu. Jadi dikatakan bahwa yang menggugat adalah saudara Faas dan saudara Rudi Mulyadi, tapi yang sebagai hasil dari Munaslup 2 Februari 2015. Jadi pada kenyataannya kan sebetulnya pada waktu itu yang menjadi ketua umum adalah saya dan sama Rudi Mulyadi memang, tapi tidak ada Pak Faas gitu ya. Jadi memang bukti-bukti seperti itu harusnya itu tidak ada di dalam perkara-perkara seperti ini, karena itu adalah seperti bukti yang palsu atau bukti yang tidak benar gitu ya. Dan juga di akte juga sering juga terlihat bahwa misalnya disebutkan di akte nomor 55 disebutkan misalnya bendaharanya adalah Pak Kunarto, tapi sebetulnya kenyataannya pada waktu kita mengadakan Munaslup Pak Kunartonya tidak hadir. Jadi hal-hal seperti itu harusnya itu diperbaiki dan jangan dijadikan sebagai fakta persidangan, karena itu akan menyulitkan, akan jadi masalah lah, gitu. Karena seperti memberikan keterangan yang palsu gitu. Karena tadi memang saya menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa saksi-saksi kami itu kan cukup banyak, bahkan bisa lebih dari 10 orang. Oleh karena itu majelis hakim menyampaikan karena saksinya banyak, mohon hadir jam 9 pagi. Jadi tadi saya sampaikan Pak Rudi malah sampainya itu jam 8.22 ya kan. Dan saksi satunya juga melalui Zoom karena dari luar kota. Kan kita seluruh Indonesia ada 29 DPD. Bayangkan kalau masing-masing mau bersaksi kan bisa 29-an. Tapi tadi karena sidangnya lambat, dalam tanda petik ada yang pihak yang terlambat, saya nggak sebutkan lah siapa yang terlambat ya. Nah itu jadi hanya Pak Rudi saja yang berkesempatan menjadi saksi. Diminta minggu depan dinyatakan harus benar-benar jam 9 dan akan hadir 2 orang saksi. Untuk saksi-saksi tentu tidak akan saya sebutkan siapa yang akan datang, tapi pasti ada minimal 2 sesuai saran Yang Mulia. Memang hari ini juga sudah disiapkan 2, tapi karena ada siang, kasihan juga para pencari keadilan masih banyak, ya saya memaklumi dan saya bilang nggak apa-apa minggu depan saja. Dan tadi disampaikan Pak Rudi, mohon diulang, mungkin inilah fakta yang disampaikan oleh Pak Rudi, bahwa di dalam akta ditulis bendaharanya itu Pak Kunarto ya. Di sini ada Pak Kunarto. Padahal kan tadi sudah disampaikan di dalam
Munasnya itu Pak Kunarto itu tidak hadir, dan yang menarik Pak Rudi pun ini kan kelihatan tanggalnya mohon disebut ya, tanggal 24 Juni 2015. Tapi Pak Rudi baru menerima itu di salinannya itu di tanggal 15 Juli ya, tadi disampaikan tahun lalu. Kira-kira tepatnya ini baru diterima, kan di sini ditulis kan fotokopi ini ini sesuai dengan aslinya Jakarta 15 Juli 2020. Jadi kira-kira setelah 5 tahun berlalu baru Pak Rudi menerima akta ini, dan Pak Rudi merasa tidak pernah. Tadi juga dalam persidangan itu saya menanyakan di dalam persidangan tentang di sini kan ada nama Rudi Rusdia, Rudi Demuladi, Pak Kunarto. Saya tanyakan sangat jelas, apakah pernah berjumpa, ada notaris, ada Pak Rudi, ada Rudi Demuladi, ada Kunarto kan, karena di sini kan ditulis menghadap kan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sudah kenal disebut bla 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 bla, berarti kan ada bertemu. Nah Pak Rudi menyatakan kalau hal itu tidak pernah terjadi. Kan pasti ingat kan, maksudnya kalau bertemu kan membuat akte ini kan artinya seumur hidup mungkin ya, akte notaris akte pemilu ya paling sekali, pasti ingat kalau kita ini, tapi kan nyatanya tidak dilakukan. Dan Pak Rudi sudah mencoba menghubungi notaris pun belum mendapatkan kepastian tentang tadi, misalnya apakah ada fotonya, apakah ada tanda tangannya. Bisa juga Pak Rudi mungkin karena ditumpuk ada tanda tangannya, tapi jelas clear tidak pernah terjadi tadi pertemuan bersama-sama menghadap menerangkan, karena banyak kata-kata termasuk menerangkan. Ada hal-hal tadi disampaikan Pak Rudi berbahaya sekali, khususnya yang mengatakan ini nih notaris di Jakarta yang hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan Kumham, karena seperti minggu yang lalu akta pendirian itu sudah di SK-kan, sudah ada SK Kumhamnya. Jadi ini pun memberikan keterangan palsu, bisa masuk pasal pidana 266 dengan sanksi pidananya tuh 7 tahun penjara. Jadi itu kan sangat beresiko sekali, dan kasihanlah orang-orang yang tidak memahami permasalahan hukum, asal dijadikan akte dipakai untuk kepentingan gugat menggugat, tapi berujung pada pasal pidana nanti seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman sadarlah. Saya juga mungkin kalau ada kekeliruan dari Pak Kunarto ya jumpai saya aja, kasih tahu, karena saya juga nggak ingin orang-orang yang tidak bersalah akhirnya tertimpa musibah permasalahan pidana, karena ini sudah merupakan akta otentik. Jadi memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, pasal disangkakan nanti 266 KUHP. Itu saja mungkin, dan saya berharap tentu saja di persidangan ini dari waktu ke waktu akan semakin terungkap kebenaran yang sesungguhnya.